Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Di sini saya Suresandros Mare ingin menjelaskan fungsi dan kegunaan power amplifier 150 watt yang berjenis OCL. Di sini ada yang namanya transistor, resistor, kapasitor, dan dioda. Saya akan menjelaskan fungsi resistor. Seperti resistor sini ada namanya R1. R1 berfungsi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi resistor dulu, teman-teman. Resistor sini ada namanya R1. R1 berfungsi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi resistor. Di sini ada namanya R1. R1 berfungsi meredam sinyal liar yang mungkin timbul terutama pada saat amplifier dihidupkan tanpa rangkaian input. Lalu saya akan menjelaskan kapasitor yang ada di sini C1 untuk menyalurkan sinyal AC dan menahan sinyal DC. Lalu ada lagi namanya R2. R2 memberi blok ke baris sekaligus membuat kapasitor resonansi C2 lebih aktif. Lalu ada namanya R6. R6 resistor feedback. Semakin besar nilainya semakin besar pula penguatannya. Lalu ada namanya R3. R3 kebalikan dari R6. Lalu C2 kapasitor resonansi atau kapasitor gain atau kapasitor feedback hanya bekerja pada arus AC menjadi R3 meneruskan sinyal audio dan menahan arus DC. Lalu ada namanya Q1 atau disebut transistor. Transistor di sini Q1 dan Q2 state input yang bekerja kebaikannya transistor 1 penguat non inverting dan sedangkan Q2 penguat inverting. Lalu ada namanya D1, D2, R4, R7 dan R3. R3 membentuk rangkaian penguat arus untuk menyuplai step input. Lalu ada namanya lagi R4. Di sini ada salurannya bias D1 dan D2. Semakin kecil maka semakin panas. Semakin arus kejernihan arus salah satu dibentuk. Di sini berfungsi juga untuk membuang muatan kapasitor power supply. Lalu R10, R4, C5 dan C6 itu resistor dan kapasitor. Membentuk rangkaian filter dengan DC osilasi yang mungkin kejadian dan ganti. Lalu ada namanya D3, D4 dan D5 bisa disebut dioda. Dioda di sini berfungsi membentuk regulator tegangan bias Q5 dan Q6 atau disebut transistor 5 dan transistor 6 sebagai pengganti baterai. Lalu R12. R12 menjaga supaya nilai tegangan bias tidak lebih dari R4. Lalu Q3 bisa disebut transistor. Transistor di sini sebagai penguat sinyal tegangan. Lalu ada rangkaian Q3 atau disebut transistor 3. Transistor 3 berfungsi sebagai penguat sinyal tegangan secara interface menarik sinyal bias ke rek terjadinya sinyal tegangan yang menjaga atau sinyal menarik bias ke rel relatif supply. Sedangkan otomatisnya adalah R8 dan R9. Lalu ada lagi namanya C3 atau kapasitor 3. Kapasitor 3 berfungsi mengatasi noise dan osilasi pada transistor 9. Lalu ada lagi namanya C4. Di sini C4 berfungsi seperti kapasitor 4 ini berfungsi sebagai bridge drive menyesuaikan getaran tegangan bias. Lalu ada lagi namanya Q5 atau disebut transistor 5 dan transistor 6. Transistor 5 dan transistor 6 berfungsi di sini sebagai penguat arus tingkat pertama. Lalu ada lagi namanya R3 dan R14. R3 dan R14 di sini berfungsi sebagai memberi suplai arus ke transistor 5 dan transistor 6 atau water head sebagai masing-masing.
Lalu ada lagi namanya R15 dan R16. R15 dan R16 di sini berfungsi memberi suplai ke transistor 7 dan transistor 8 lewat kaki emitor. Lalu ada lagi namanya di sini transistor 7 dan transistor 8. Transistor 7 dan transistor 8 di sini berfungsi sebagai penguat arus akhir.